Ditanya tujuan hidup apa? Jawab tadi saya. Tetap hidup walau tidak berguna. Sugeng dalu Mas. Iya. Nang Yogyakarta. Iya, suwun, sampun. Monggo colok. Aduh. Dandanin begini ya ini kita. Iya, ini udah dalam rangka apa ini? Iya. Keren. Ada aja selalu nih bintang kamera depannya. Dan juga konten penuh gimmick. Tapi mending kamera depan daripada ada MC lomba cerdas cermat. 4 pilar levelnya MPR Dim. Bisa-bisanya. Ya nggak hanya MC, ya kan? Jurinya juga. Iya, sebenarnya sih manusiawi ya. Nah, Tapi kan kayak tai sih kata gue mah. Tai itu nggak manusiawi Dim tuh mah. ya enggak kan, masa sekelas cerdas cermat levelnya MPR gitu nggak ada VAR gitu loh. Kan bukan main bola Pak. Iya, maksudnya lihat dulu rekaman ulang atau apa. Walaupun keputusan juri mutlak kan istilahnya tabayun dulu lah. Gitu. Gua nggak nyari sih. Lagi scroll emang itu kan lagi ini ya, gabut terus ya, lagi hype, lagi viral banget kan. Mantep. Gua lagi scroll lihat IG-nya si MC-nya Dim. Oh, udah Tahu nggak lu? sampai situ enggak, belum gua. Udah sampai lihat situ. Lihat dia bikin bukan video sih, tulisan lah. Klarifikasi, minta maaf bla bla bla. Anjir, hujatan. Padahal MC juga profesional ya. Cuma bilang apa? Perasaan adik-adik aja. Bukan yang Yang juga. Iya, sama yang ini juga jurinya udah yang kompeten gitu. Gitu kan ya. Iya. Cuma gitu doang. Tapi yang selamat juri cowok, MC cowok. MC cowok mah nggak ada ini kan dia. Dia merepresentasikan diam itu adalah emas. Dia mulus ya ini. Iya, ya mungkin ya itulah kepemerintahan. Ya makanya kalau yang lain udah pada ikut, dia nggak berani berbicara. Mungkin yang cowok tahu tuh. Oh, ini mau Iya. dihujat nih. Itu cowok tahu bahwa jawaban yang murid itu anak yang pertama memang benar Emang sih. dan sama gitu loh. Sama lu udah nonton ya ini kan video kan ya kan? Udah, itunya mah udah. Kan ada video yang disandingin tuh. Atas bawah. Atas bawah, terus video yang sebelumnya, terus jawaban yang dikasih plus 10. Itu dilihat kan emang nggak ada bedanya. Anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas,
yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Ya. Banyak dan menurut persepsi gua itu ya artikulasinya jelas kok. Jelas. Ini Nggak ada mah yang nggak jelas. emang ada main ini mah. Negara India kan begitu kan kelakuannya. Iya, tapi yang salut ininya sih dia apa? Si murid Si pesertanya. si pesertanya tuh Abah ya. Abah. Iya tabah. Oh, Tabah. Tabah. Kirain gua Abah. Abah itu kan bocah-bocah masa Abah. Iya, sama berani apa mengutarakan Keresahannya. keresahan gitu loh. Jadi dia berani komplain lah. Itu yang komplain kan gurunya, Dim. Oh, awalnya. Gua Nah. kan kalau ngeliat potongan si muridnya tuh yang si pesertanya kan yang cewek. Maaf katanya. Itu guru itu. Hah? Guru. Oh, guru. Guru, makanya yang boleh protes cuma peserta. Ada begituannya tuh. Makanya si gurunya bete. Emang yang mentang-mentang itu kan dari sekolah kampung kan itu, Dim. Iya, iya. Jadi mungkin gua makan orangnya suujon ya. Iya. Mungkin ada tekanan-tekanan dari sekolah-sekolah yang unggulan gitu. Masa iya nggak menang kalau sama sekolah kampung? Apa namanya, reputasi ya? Iya dong, Reputasi, aduh. bisa kalah. Iya nih, kita udah lama juga nih nggak ngebahas yang viral-viral. Oh. Ini ngepas banget momennya nih. Elunya sibuk, padet. Iya itu apa namanya, nggak dicari tapi muncul terus FYP tuh. Emang itu masif sih. Mm-mm. Soalnya yang dilawan bukan cuma anak sekolah, Dim. Netizen. Netizen Indo kan ya kalau ada yang begitu-gitu kan, rame. Iya. Rame. Cuma yang belum ketemu, udah ketemu sih sebenarnya IG-nya tuh, IG si jurinya. Iya. Cuma digembok. Oh. Gembok. Tahu dapat kabar juga sampai ini kan diberhentikan kan si jurinya tuh dari iya Bagus lah. dicopot kan, Di Indonesia nggak ada yang dicopot, Dim. Dibekukan. dibekukan. Diberhentikan sementara. Iya, setelah Sampai adem, sampai adem. setelah adem ya Muncul seperti biasa lagi lah. Ya, kita lihat ini aja berkaca dari Ahmad Sahroni. Iya, Mana sih? pas Udah- muncul langsung jadi ketua. Gokil. Langsung jadi ketua Harley lagi. Tapi ini ya kocak juga nih, kocak lagi nih. Katanya lombanya mau diulang, Dim. Dengan pertanyaan yang sama. Gue nggak tahu ya, pertanyaan sama apa enggak. Lebih kocak nih. Ada MPR klarifikasi, lomba mau diulang. Anjir, kata gue mah ya pertama buang-buang waktu, Iya, buang-buang duit. anggaran. Ya. Iya. Terus apa yang dicari sih? Iya. Sampai diulang, maksud gua udahlah kalau emang terbukti jurinya tidak kompeten, Iya. ya tinggal kalkulasi aja. Kemarin kan ada pengurangan 5 poin tuh, Iya. -5 gara-gara artikulasi. Kalkulasi ulang aja, Iya. nanti juga ketahuan daripada kudu ngulang. Ya iya. Nah, anehnya emang kalau cerdas-cerdas kita kan belum pernah ngalamin ya. Maksudnya yang sekelas gitu. SD cerdas cermat gua Iya sama, Ya, gue Hikmah. juga. Gue di tempat kemah. di tempat kamu, gua pura-pura sakit, Dim. Pura-pura sakit gua. Di tempat kemah. Seluruh SD Cikampek. Nah, maksudnya kan emang nggak ada regulasi yang tetap gitu kan. Kalau udah ada kejadian kayak gitu tuh. Ya maksudnya ngelihat tayangan ulang, walaupun live kan bisa kan ya sebenarnya. Sah-sah aja sebenarnya Iya, kan? harusnya. Atau minimal kalau artikulasinya kurang jelas, minta diulang lah. Coba jabarin lagi, tadi saya kurang jelas, kurang Benar. mendengar. Itu kan bisa juga. Bisa, jangan langsung -5 ya. Iya. Ahlak lu -5 tuh. Iya, terus sama apa namanya yang cewek sih yang bikin kisruh mah. Emang udah dia ngomong artikulasi ya, dia ngomong R aja nggak jelas anjir. Maaf nih, gue bukannya body shaming ya. Iya, Tapi karena dia kan udah bilang artikulasi kurang jelas tuh. iya.
Lu sendiri ngomong nggak jelas, kupret. Ya padahal kalau misal statement yang cowok kan enak lah gitu, walaupun ini iya apa namanya keputusan mutlak ada di dewan juri gitu kan, udah clear gitu kan. Padahal nyampe situ aja karena memang ya manusiawi sih, walaupun juri yang kompeten juga. Gue bukan ngebela maksudnya ya. Nggak, lu bela itu. Ya enggak, maksud gue Bela lu. pasti ada yang apa namanya ada salah lah, karena namanya juga manusia kan iya. gitu. Sekompeten apapun ya pasti ada miss dikit mah gitu kan. Tapi kalau yang berkompeten, kalau ada miss gitu, emang itu kan kesalahan mah. Namanya juga manusia kan. Cuma tinggal kalau yang benar-benar kompeten nih, Iya. terus yang udah mature lah, udah dewasa gitunya. Nah. Itu pasti ada tadi tuh, saya kurang jelas. Nah. Coba diulangi lagi. Betul. Bisa gitu. Berarti itu nggak kompeten di. Oh, kalau ini masih Kalau cara penyelesaiannya aja. Nah. Langsung apa? Nggak mau kelihatan disalahin lah. Nah itu. Itu kan. Sama tuh kayak direktur gua tuh. Cewek. Oh, tahu. Begitu. Yang set. Iya. Yang pengen happy aja kudu dihitung. Kudu perfect. Bu. Bentar lagi juga udahan ya. Kan berani. Makanya berani. Itu sih, ini menurut kalian ya Gabuter. Coba tulis di kolom komentar. Kalian ngikutin juga nggak tuh? Iya, Kasus itu. walaupun gak ngikutin, gua rasa sih yang lihat mah ada. Maksudnya Muncul lah di FYP ya. Iya, muncul mah ada pasti. Cuma di apa namanya? Balik. Ditelek apa sih namanya? Ya itulah, difokusin. Difokusin lihat video itu atau enggaknya, coba tulis di kolom komentar. Itu balik lagi ya kita ke si MC-nya. Itu banyak yang hujat karena ya gue juga bagian dari netizen kan. Iya. Kepo dong gue liatin satu-satu postingannya, dihujat semua bukan cuma yang klarifikasi doang. Iya. Tapi itu sih momentum sih itu. Kalau dia bisa memanfaatkan itu dari Orang cancel culture kena Dim. Cindy Luviana, MC ajang Lomba Cerdas Cermat MPR yang digelar di Kalimantan Barat pada Sabtu 9 Mei 2026 meminta maaf. Menuntut acara tersebut, ia juga banyak menerima pembatalan job MC. Dalam curhatnya, Cindy mengaku tak hanya kehilangan pekerjaan, namun ia juga merasakan sakit hati karena sikap sejumlah rekan sejawatnya. Dalam curhatnya, Cindy mengaku merasa dijatuhkan di tengah situasi sulit yang sedang dihadapinya. Curhatan emosional ini dibagikannya melalui akun TikTok @sinarbicara_by.cindy.mc pada Selasa 12 Mei 2026. Cindy mengaku sangat terkejut lantaran sampai ada seruan boikot dirinya sebagai MC. Ia pun mengaku kehilangan banyak pekerjaan atas kontroversi tersebut. Meski demikian, Cindy mengaku siap menerima semua konsekuensi sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya. Cindy menyebut sangat menyakitkan ketika melihat rekan seprofesi justru merayakan jatuhnya dirinya atas kasus ini. Di akhir curhatnya, Cindy mencoba mengambil hikmah dari semua masalah yang menimpanya. Seusai polemik lomba LCC 4 Pilar MPR RI, Cindy juga telah menyampaikan permohonan maaf. Menurut Cindy, pernyataannya telah menimbulkan kekecewaan berbagai pihak, khususnya peserta lomba yang merasa dirugikan dengan keputusan juri. Cindy pun menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran dan membuatnya berhati-hati memilih diksi saat menjalankan tugas di ruang publik. Saat ini Cindy juga telah dinonaktifkan dari MC LCC 4 Pilar MPR RI. Iya, tapi kan nggak parah gitu loh. Si apa namanya case-nya itu bisa jadi momentum itu. Ya kalau bisa. Iya. Gue yakin tuh followersnya naik tuh. Iyalah. Yakin. Iya, naik iya. tapi buat dihujatnya. Iya, semangat Mbak. Tapi dia tutup akun Dim. Berapa jam setelah video klarifikasi postingan klarifikasi itu muncul. Ya karena isinya hujatan mungkin dia nggak tahan ya. Iya. Tutup akunnya hilang. Nggak tahu tutup akun nggak tahu di report sama netizen. Oh, report kayaknya. Tapi lu masih bisa lihat itu. Gue sebelum Kesempatan masih ada masih ada kesempatan. Gue lagi scroll ya. Tuh mas-mas itu ada tuh di kolom komentar tuh.
Yang mana tuh? Tuh yang pakai baju hijau. Oh. Gue bilang lu ada di sini aja lu. Itu termasuk netizen handal. Handal. Gokil sih, gua akuin. Sama ada satu lagi Dim, yang lagi rame. Ini sebenarnya miris, tapi lucu. Yang iya, yang mana nih? Anak kecil yang nyolong step Iya. sepeda tuh. Yang saya yatim. Teman saya yatim piatu, saya yatim, bapak saya ketabrak kereta. Itu sama tuh ada. Ada di lo Sama muncul. kita. Lagi sama berarti lo sama gua. Om, boleh pinjem sepedanya gak? Sepeda kan tuh ininya. Saya pinjam om, teman saya kasihan dia yatim piatu. Om please om, saya yatim om. Bapak saya meninggal om, ketabrak kereta pas hari waktu kejadiannya, hari waktu apa sih itu om? Yang waktu ada Pasang lagi. Hah? Pasang lagi. Mau gue terakin maling lu. Orang mana lu? Hah? Orang mana? Sini. RT mana? Hah? Tak, botak. Ketahuan gacul tak. Ketahuan gacul nih. Bukan om, saya Ketahuan pinjem. gacul. RT mana lu? RT. Iya. Hah? Tapi dia yang nyuruh om. Iya, cewek dia katanya ambil aja. Ketahuan maling nih Ras. Ayo sih lu, gue cari lu. Ih bang. Udah, Ih, gua Bang, cari nanti udah orang saya tua lu. bawa. Dan saya itu banyak parodi-parodinya tuh. Nah, itu. Gimana ya? Ya satu sisi lucu kan, lihat apa ekspresi atau cara dia ngebohong kan. Yang mirisnya ya itu, dia kelihatan kayaknya udah handal Dim. Betul. Baru ditegur udah langsung bisa ngeles. Kayaknya bukan yang pertama tuh. Iya sih kalau lihat dari cara dia ngeles, terus cara dia ngomong gitu kan, banyak juga netizen yang berasumsi ini gedenya bakal jadi pro gitu kan ya. Bener. Ini kalau misalkan nggak dikasih pelajaran atau shock terapi gitu kan, ini bakal jadi pro lah nanti ke depannya gitu. Kebiasaan. Terus juga ada beberapa netizen lah sama ngalamin hal yang sama. Anak kecil tuh maling gitu. Dia jatuhin dulu mentalnya katanya Dim. Si anak kecil tuh jatuhin dulu aja mentalnya. Terus baru di brainwash hal-hal baik. Katanya dia omelin segala macam. Udah gitu dia kasih masuk ke rumah, dia bikinin mie. Terus dia obrolin lah yang baik-baik. Bikin tenang lah. Metodenya. Tapi ada sih kebetulan sih ini mah ada satu komen juga sih yang menurut gue bisa jadi itu satu doang, yang maksudnya memang harus dicari tahu dulu, takutnya dia tuh korban bully makanya dia nurut aja. Oh iya, bisa kan? jadi sih. Iya, jadi korban bully dari temen-temennya karena kepolosannya dia gitu kan, makanya dia nurut. Itu. Tapi kalau gue mah enggak ke situ sih. Enggak ke situ ya? Enggak gue. Iya, tapi karena beda lah. Beda, lihat dari gerak-geriknya aja. Kalau orang yang korban bully tuh, gua rasa sih ekspresinya nggak bakal begitu. Nggak bakal gitu ya. Gua kan pakar ekspresi gua. Ekspresif banget kan gua kan. Psikologi nih kayak gua. Menurut buku psikologi tentang Sutarman. Nggak gitu. Iya, lagian juga. Berisik, lagi syuting juga. Apa cuma sebelah lagi ya? Ya belum. Belum. Udah keburu ketahuan. Ya lu ngambil kanan doang, gimana yang gila. Belum ketahuan. Itu kalau lu lihat videonya sampai akhir, kan disuruh temennya kan. Temennya dipanggil tuh, Din. Oh, gua banyak potongannya cuma nunjuk doang tuh. Enggak, terus dipanggil. Nah, si temennya ini ngelempar lagi ke orang lain, ke temennya juga. Gitu. Oh, sebenarnya ada panjangnya itu. Panjangnya. Jadi ujung-ujungnya tuh yang disalahin tuh anak cewek. Anak ceweknya diem. Anak cowoknya nggak ada.
Maka dari itu kenapa gue bisa bilang ini tuh bukan korban bully. Iya, karena pada inilah jago-jago ngeles. Iya. Iya, Emang udah iya. terstruktur sih. Ya emang nggak seberapa barangnya. Betul. Cuma kan caranya itu loh. Sama yang bikin lucunya mah pas sebelum dipanggil kan ada orang juga kan. Ah. Ini ada maling gitu kan. Emang? Iya. Oh, dia yang teriak? Bukan, maksudnya ini maling panggil bapaknya aja gitu kan. Oh, iya, bener. Gitu, jadi kayak yang apa ya, emang lucu, miris. Miris juga. Benar. Nah itu tuh, kalau menurut kalian gimana tuh itu tuh? Ini lumayan banyak yang viral. Kalau nggak dibawain sekarang, Iya. sayang sih. Kehilangan momen. Dengan momen kamera depan kan, kalau untuk hal-hal perjulidan kan harus nomor 1 di. Iya. Iya. Nggak boleh kelewatan. Harus on time. Kalau lu ada, itu sih. Bentar kita lihat dulu udah berapa menit. 16. 16. Apalagi ya? Ada gua satu lagi. Apa tuh? Jadi di Kediri Oh. ada ormas baru. Namanya Yakuza. Nah itu gue belum sih. Yakuza. Ora. Emang dari Jawa sih. Sejumlah tokoh dan Gus di Kediri, Jawa Timur mendeklarasikan organisasi sosial dan dakwah bernama Yakuza Maneges, Sabtu 9 Mei 2026. Meski identik dengan mafia Jepang, nama Yakuza diartikan berbeda oleh pendirinya, Den Gus Tuba, sebagai filosofi yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi. Organisasi ini menjadi wadah bagi santri jalur kiri, yakni mereka yang pernah terjerumus dalam kemaksiatan namun ingin memperbaiki diri. Yakuza Maneges berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Qofilin, warisan dakwah Kiai Haji Hamim Jazuli. Selain fokus pada dakwah dan pembinaan spiritual, organisasi ini juga mengusung misi kemanusiaan, pendampingan sosial, serta mendukung penegakan hukum bersama aparat dan pemerintah. Ora. Ada lu lihat gak? Hah? Ada kan? Ini mah beda, berarti nggak Liga Nasional lah. Ya kalah sama MC lah. Kalau Ini nomor 3 lah kalau secara urutan. Ada anaknya Gus siapa gitu ya. Jadi dia identifikasi kelompoknya itu adalah santri-santri kiri. Oh, Gitu. Jadi iya. yang beda mungkin lah. Kuku jempolnya tuh panjang bener. Si ketuanya tuh. Nggak agak relate lagi. Ya lu. Yakuza di pakaiannya hitam-hitam kayak Jepang. Iya, tatoannya banyak. Enggak. Kan santri ya. Santri. Anak Gus siapa gitu lupa gua. Di Jawa Timur kan banyak gus-gusan kan. Iya. Anak-anak pimpinan pesantren gitulah. Ya elah main Yakuza-Yakuzaan. Kenapa bisa kepikiran Yakuza gitu? Mungkin ada singkatannya kali. Yakut Aza kali ya. Oh ya? Oh ada? Oh cabang berarti. Anjir franchise. Lazato anjir. Sekelas Lazato. Mata poci ini kalah ini. Emang ada ininya sih, ada tambahannya Yakuza apa gitu ya? Yakuza Eminem gitu, apa nama pokoknya lah. Aduh. Ada tambahannya. Wah kira kan, ini anjir ormas apaan nih? Hitam-hitam. Memang kalau dari sekian ormas yang ada di Indonesia, bajunya paling keren itu. Oh, outfitnya. Outfitnya. Iya. Jepang banget. Kalau yang loreng gimana yang loreng? Yang suka makan rendang di hajatan. Aduh. Yang tahu tuh gue ya kalau apa ormas loreng sama ormas Yakuza itu bentrok ya. Anjir. Satu pakai pedang, satu pakai rendang. Tapi emang backgroundnya santri gitu. Gue belum terlalu dalam sih ya. Emang itu muncul mulu di gua. Tapi video-video yang sama. Oh iya. Video-video yang sama. Potongannya sama lah. Terus juga ya komen-komennya gitu lah. Terus si ketuanya ini gue lupa namanya siapa.
Ya itu tadi mengidentifikasi bahwa kelompoknya tuh santri kiri. Gue juga nggak ngerti tuh maksudnya santri kiri itu apa. Iya. Yang tidurnya miring ke kiri. Nggak ngerti juga gue. Aduh. Apa santri-santri kidal? Iya ya bisa. Iya, jadi kalau santri yang makannya pakai tangan kanan nggak diterima, Din. OB-nya pakai tangan kanan nih. OB-nya pakai tangan kanan. Aduh, jorok amat. Ada yang makan. Jorok. Tapi kalau gue sih keresahan ada sih. Tapi ya itu politik banget sih. Gue tahu ini kemana arahnya tahu. Iya. Itu juga apa? Nah, mengguncang inilah emosi. Mengguncang emosi pro dan kontra. Gitu. Banyak banget itu pro dan kontra untuk kasus itu. Nadiem Makarim. Betul. Karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada hubungannya. Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek. Itu adalah saham yang saya dapatkan di tahun 2015 dan semua pembuktiannya sudah ada. Tetapi tetap saja itu digunakan sebagai senjata hukum. Nggak tahu untuk menakuti saya, untuk menekan, saya tidak mengerti apa sebenarnya alasan dari ini. Tapi yang ini terus terang hari ini dengan efektif pidana 18 tambah 9 berarti 27 ya. 27 tahun pidana. Saya sudah tidak tahu lagi apa harapan bagi anak-anak muda di negara ini. Apa harapan bagi generasi muda yang sedang melihat cara kita diperlakukan seperti ini. Dan apakah ini memberikan pembelajaran buat saya? Kalau saya melawan balik, kalau saya membuka kebenaran di dalam sidang, apakah inilah hukuman saya? Mungkin itu yang terjadi. Jadi saya harap sekali bahwa masyarakat, terutama anak-anak muda, kita kawal kasus ini bersama, kita berjuang untuk kebenaran, jangan putus asa. Indonesia masih ada harapan. Saya berjuang di sini memang ada alasannya. Kenapa Tuhan memberikan musibah ini kepada saya? Mungkin bukan musibah, itu yang saya sadari. Mungkin tanpa ini kasus kena ke saya, mungkin ketidakadilan selama ini terjadi mungkin tidak terbuka. Mungkin bagi teman-teman lain yang tidak punya nama saya, tidak punya suara saya, mungkin hal-hal ini terjadi terus dalam sistem keadilan kita dan tidak pernah terbuka. Jadi mungkin itulah Allah memilih saya untuk mengalami ini agar masyarakat mengetahui, agar generasi muda yaitu masa depan Indonesia mengetahui perjuangan kita masih panjang di sini. Iya ini, nah itu tuh, gue nggak terlalu ngikutin, cuma kalau dilihat dari biografi ya, dilihat dari biografi, terus cara kepemimpinan dia sebelum menjabat menteri, pas masih jadi Gojek, iya pas jadi direktur utama kan atau CEO, founder juga kan. Ya menurut gua bagus gitu daripada setelahnya. Dan jadi menteri-menteri pendidikan yang lain jelek gitu menurut lo? Bukan.
ininya dari Gojek, dari aplikator ya. Oh, Dari iya. aplikator ya. Oh, aplikator. Ini harus diluruskan dulu ya. Si Dimas nggak suka Menteri Pendidikan. Enggak. Gitu kan. Nah, terus juga kalau dari narasi yang beredar kan bukti-bukti yang adanya nggak terlampir tuh. Iya, bahkan katanya itu kan penunjukan langsung tuh si pengadaan tuh. Malah pas di persidangan sebenarnya Pak Nadiem ini minta pendamping atau pembanding dari si Chromebook. Jadi barangnya kan Chromebook. Beli kan ke vendor dong, pasti dong. Iya. Nah, dia tuh dalam persidangan tuh yang dilampirin adalah penunjukan langsung, misalkan nunjuk lu langsung yang jadi vendornya. Bukan, maaf dipotong, bukan apa namanya, tender bukan. Iya, padahal katanya Nadiem tuh minta ada pembanding lah. Ya, tapi nggak terbukti juga. Jadi ya itulah polemiknya. Yang ngerinya sih, ya mungkin karena banyaknya pro kontra ya. Kalau menurut gue ini balance. Yang bikin gue bingung tuh itu gue nggak tahu nih yang bener yang mana. Karena yang satu ngasih fakta-fakta, pihak satunya juga sama. Jadi kalau gue sih bingung, kalau menurut kalian Nadiem Makarim salah nggak sih? Betul. Terus juga punya pendapat atau malah bukti-bukti gitu kan. Wah, bisa ditampilin di kolom komentar buat inilah sharing-sharing. Iya, sharing profit. Super Thanks, Super Chat udah nggak ada lagi nih. Ah elah. Sosiabas. Jangan sosiabas, itu aja dulu lah. Oh, iya. Soalnya nggak bisa dicairin 300.000 doang dia. Pendapatan, buset. Sabar, nanti kan ada AdSense lah. Ntar lagi. Amin. Subscribe ya, jangan lupa. Sama ini juga yang di polemiknya. Dia memecahkan rekor hukuman terlama. Oh, kalau dari kasus-kasus sebelum-sebelumnya. 28 tahun lah, let's say lah. Jadi 18 tahun ditambah denda 4,9 triliun. Nah, itu bisa diganti denda itu dengan kurungan 9 tahun. Ini lebih dari hukuman teroris gitu. Nadiem agak gemulai kan orangnya. Iya. Lagi meeting nggak sih dia? Iya, nggak tahu. Nggak tahu ya. Curiga juga sih. Curiga juga. Tapi emang semenjak dia nggak jadi menteri, hajar sana sini sih. Gue juga nggak ngerti tuh. Kenapa nggak dibongkar pas dia jadi menteri? Nah, itu. Lebih enak tuh. Betul. Buktinya masih anget lah. Anget. Buktinya. Ya aneh sih. Iya, padahal udah fokus aja. Ngegojek padahal mah ya. Iya, majuin bangsa lewat jalur lain. Nah, itu dia. Jangan mudah tergiur oleh ajakan politik. Ya mungkin juga ini tujuan awalnya juga emang masih sama kan, buat memajukan bangsa. Nah, tapi ini gua tahu juga nih. Nggak tahu kita kan nggak tahu di dalamnya ya. Iyalah. Tapi kita lihat cuma di luarnya yang kita lihat. Selama Pak Nadiem ini menjabat, kurikulum tuh gonta-ganti, Dim. Nah, emang kalau pas masa jabatannya sedikit ngikutin gitu kan, memang rada rancu dari kurikulum tuh. Jadi sulit buat ngikutin katanya siswa-siswa tuh. Iya. Sama bahkan nggak cuma siswa, siswi juga. Sistem pengajar juga. Guru-guru juga bingung ya, karena silabusnya ganti-ganti. Terus juga terlalu aneh gitu kan, terlalu aneh buat diterapin. Perasaan tuh begitu tuh waktu pas masa jabatan tuh. Iya sih, ini ada konspirasi juga nih, katanya kan Pak Nadiem ini pengen digitalisasi pendidikan lah. Nah, ini ada orang-orang yang dapurnya keganggu, kayak pengusaha-pengusaha kertas, LKS. Makanya ya balas dendamnya sekarang kali. Iya. Ya, tapi kalau misal
angka dan nominal, dia sekelas founder sama yang ngediriin sistemnya Gojek ya mungkin ya kalau dia nggak tahu harga. Oh iya dong. Iya dong ya kok Iya dong. apa make sense apa enggak dengan anggaran segitu. Iya, nah itu dia. Gitu kan. Dia pasti otomatis dia kan orangnya pasti melek teknologi dong. Iya. Gitu apa misalkan terlalu bengkak atau gimana gitu kan. 200% Pak, Chromebook 10 juta dibeli 30 juta. Iya, tapi kan ya itu tadi penunjukan langsung, bahkan yang minta juga katanya juga bukan Pak Nadiem kan. Tapi kenapa dia mau tanda tangan? Siapanya? Pak Nadiemnya. Itu kan Harus berat. di ini juga ya. Iya dong. Harus dicek juga. Harus dicek Ya, mungkin karena yang menunjuknya yang di atasnya. Iya kan. Pak Jokowi maksud lu? Di atasnya kan Pak Jokowi, Dim. Ada lah. Ya, Pak Jokowi, Dim, di atas menteri mah. Oh, parah lu. Dimas gak suka Jokowi. Parah. Ya iyalah, masa gue suka sama bapak-bapak kan. Dihina-hina saya diam. Kali ini saya akan lawan. Sampai ke kelurahan. Saya masih sanggup. Duh. Kata-kata hari ini. Kata hari ini. Apa ya? Pakai bahasa Jawa, Dim. Kira-kira udah pakai bahasa Jawa nih. Iya, gue kan gak bisa. Gak terlalu jago. Apa? Cukup. Bentar. Ingarso Yogyakarta. Tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye.